Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Nizar. Kita pada pertemuan kali ini akan berbicara tentang satu sosok yang berpengaruh juga di bumi Nusantara ini. Kemarin kita berbicara tentang Mbah Muhammad Zaid bin Kiai Murtasim, salah satu tokoh Cirebon yang berperan besar dalam melakukan perlawanan kolonialisasi melalui jalur ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang salah satu keturunannya, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, buyutnya beliau yang menjadi ulama berpengaruh dari Indonesia, ulama berpengaruh tingkat internasional. Tapi kita tidak akan berbicara tentang personalnya, melainkan kita akan berbicara tentang bagaimana paradigma berpikir Kiai Said, ya, yang mana mampu melahirkan gagasan besar, yaitu adalah gagasan Islam Nusantara. Nah, ini sama seperti halnya bagaimana Gus Dur memiliki paradigma yang sama, yaitu adalah paradigma berpikir inklusif, paradigma berpikir yang terbuka. Nah, kita akan mari mencoba untuk mengkajinya. Nah, kita sering mendengar ungkapan bahwa membaca adalah jendela untuk melihat dunia. Dengan membaca, kita akan mampu menjelajahi berbagai daerah dimanapun. Karena jendela itu akan terbuka seluas mungkin. Namun, saat ini, banyak orang yang membaca bukan untuk mencari sebuah pemahaman, bukan untuk mencari ilmu pengetahuan, bukan untuk melakukan penelitian, melainkan dia membaca sekedar mencari sebuah pembenaran, sebuah legalitas atas apa yang telah ia yakini. Dalam memahami sebuah bacaan atau teks, kita dituntut untuk jeli dan teliti. Karena apa? Karena teks itu ibarat hutan belantara yang mengandung banyak sekali tafsir. Teks itu tidak hanya kumpulan kata-kata semata, melainkan sebuah ekspresi, sebuah simbol, wacana, gagasan, frasa, klausa, intonasi, gaya bahasa, dan lain sebagainya yang berinteraksi satu sama lain membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Maka, dalam memahami teks, dibutuhkan sebuah kajian teks atau dirasatun nas yang sangat mendalam, yaitu sebuah proses untuk menganalisa dan mengkaji sebuah teks secara holistik, secara mendalam, baik dari segi isi, makna, struktur, maupun wacana yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dalam kajian teks atau dirasatun nas dikenal konsep namanya sebuah piramida pengetahuan, yaitu kajian yang menitik beratkan keterkaitan antara tiga unsur utama. Apa saja itu? Teks sebagai bahan yang dibaca, pembaca, dan yang ketiga adalah penulisnya. Sinergi antara ketiga unsur ini akan membentuk sebuah pemahaman, sebuah hipotesa, dan paradigma berpikir, atau kita menyebutnya dengan binyatul aql. Karena setiap pemahaman itu tidak lahir dari ruang hampa, tapi selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang bersentuhan dengannya. Oleh karena itu, contoh misal, pemikiran radikal itu tidak muncul begitu saja di ruang publik. Ia merupakan hasil dari interaksi antara pembaca, teks yang dibaca, dan penulis yang mengarangnya. Pemahaman radikal tidak tumbuh secara spontan, melainkan berkembang melalui berbagai pengaruh, seperti lingkungan, pengajian, atau metode membaca yang digunakan oleh pembaca itu sendiri. Nah, unsur yang pertama dari piramida pengetahuan adalah teks. Untuk memahami secara holistik maksud dari sebuah teks, dibutuhkan beberapa metode analisis yang diantaranya yang pertama adalah analisis konten.
atau kita menyebutnya dengan content analysis. Apa itu? Adalah sebuah metodologi yang digunakan untuk menganalisis isi suatu teks, baik dalam bentuk tulisan, gambar, audio, maupun video, dengan tujuan yaitu adalah mengidentifikasi pola, tema, atau makna yang terkandung di dalamnya. Analisis konten ini memiliki dua bentuk. Ada analisis konten kuantitatif, seperti penelitian bagaimana kita atau fokus kita kepada berapa kali kata radikal keluar dalam satu tulisan, kita meneliti satu kalimat itu. Atau analisis konten kualitatif, seperti kita meneliti bagaimana media menggambarkan konsep jihad dalam beritanya. Nah, itu adalah analisis konten analisis. Yang kedua adalah analisis wacana atau diskursus analisis. Nah, ini adalah metode yang digunakan untuk menelaah bagaimana teks digunakan dalam konteks sosial. Untuk mendalami pengertian analisis wacana, ini terdapat 3 hal unsur sentral yang harus diketahui. Yang pertama yaitu ada teks, konteks, dan wacana. Pertama, teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas yang kita print, tetapi juga semua jenis ekspresi, komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara, citra, dan sebagainya. Itu adalah teks yang kita kunyah, yang kita konsumsi. Yang kedua adalah konteks. Memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa seperti situasi dalam teks tersebut diproduksi. Seperti asbabun nuzul atau asbabul wurud atau unsur-unsur lain yang mempengaruhi teks tersebut. Misal ketika teks itu ditulis dalam peperangan tentu berbeda dengan teks yang ditulis dalam kondisi yang tenang. Teks yang ditulis dalam kondisi sedih tentu sangat berbeda dengan teks yang ditulis dengan kondisi sedang bahagia. Nah, ini adalah contoh bagaimana konteks yang mempengaruhi lahirnya sebuah teks. Dan itu salah satu bagian dari diskursus analisis atau analisis wacana. Yang ketiga adalah wacana. Nah, di sini wacana itu dimaknai sebagai teks dan konteks secara bersamaan. Gabungan antara teks dan konteks itu adalah wacana. Analisa yang ketiga yaitu analisis semiotik. Ini adalah metode yang mengkaji tanda dan simbol dalam teks. Contohnya seperti penggunaan simbol-simbol agama, simbol budaya, kesukuan, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, analisis semiotik itu yaitu adalah bagaimana kita mencoba menganalisa simbol atau tanda-tanda yang ada dalam setiap tulisan. Atau contoh yang lainnya, misal kita mau menganalisa sebuah film. Nah, kita menganalisa film ini dari unsur, misal kita mau melihat bahwa film ini memiliki unsur keislaman. Bagaimana simbolnya? Ada azan di situ, ada masjid yang sempat dijadikan sebagai screen-nya, di shoot juga. Nah, itu salah satu bagaimana analisis simbol mencoba untuk menggambarkan satu produk, satu bentuk yang akan kita teliti. Nah, dalam bentuk tulisan, analisis semiotik ini kita melihat, oh ini ada unsur-unsur agama, ini ada unsur-unsur budaya, ini ada unsur-unsur ras, dan lain sebagainya. Itu analisis semiotik. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada analisis hermeneutik. Metode yang mencoba menggali makna yang tersembunyi di dalam teks. Di dalam hermeneutik, teks diperlakukan sebagai sesuatu yang mandiri, dilepaskan dari pengarangnya, atau dilepaskan dari waktu penciptaannya, dan dilepaskan dari konteks kebudayaan pengarang maupun kebudayaan yang berkembang dalam ruang dan waktu pada saat teks itu diciptakan. Dalam arti teks itu benar-benar dibebaskan dari semua yang mempengaruhinya. Karena apa? Karena wujud teks adalah tulisan yang ditulis, maka yang menjadi pusat perhatian adalah hakikat
teks atau hakikat bahasa yang ditulis itu sendiri. Sebagaimana diketahui, teks atau bahasa merupakan alat komunikasi, alat menyampaikan sesuatu sebagai akibatnya terdapat hubungan antara alat penyampaian dan alat yang disampaikan. Yang terakhir yaitu adalah analisis struktur teks. Dalam analisis struktur teks, kita mengenal ada namanya metateks, antarteks atau intertekstualitas, dan ada intrateks. Metateks adalah teks yang memberikan komentar atau penjelasan terhadap teks lainnya. Bisa berupa tafsir, kritik, atau ulasan yang membantu memperjelas makna suatu teks. Atau yang kedua ada antarteks, atau disebut juga dengan intertextuality. Nah, ini mengacu kepada hubungan antara satu teks dengan teks yang lainnya. Suatu teks tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dengan teks yang lainnya yang pernah ada. Ini hal mutlak, ini naluri. Dan yang ketiga adalah intrateks. Intrateks adalah hubungan makna yang ada di dalam satu teks itu sendiri tanpa melibatkan teks lain. Nah, ini mencakup analisis struktur internal suatu teks, seperti hubungan antar paragraf, kalimat, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, analisis struktur teks ini sangat penting sekali dalam memahami sebuah teks. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sederhananya, itu banyak sekali ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat yang lain. Kalau kita memahami satu potong ayat, yang mana satu potong ini konteksnya itu memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ayat yang lain, maka makna yang kita dapatkan, pemahaman yang kita dapatkan adalah pemahaman yang sangat keliru. Oke, itu adalah analisis yang keempat, yaitu adalah analisis struktur teks. Itu termasuk dari piramida yang pertama, yaitu teks. Yang kedua, unsur piramida kedua yaitu adalah pembaca. Pembaca memiliki otoritas penting dalam memproduksi sebuah pemahaman. Karena apa? Karena ia memiliki hak prerogatif dalam menafsirkan teks yang dibacanya. Teks dan penulis tanpa adanya pembaca hanya akan menjadi sekadar hiasan yang tidak memiliki fungsi, tidak memiliki pengaruh sama sekali. Namun, pemahaman seseorang atau seorang pembaca tidak pernah bebas dari pengaruh lingkungan atau pengalaman hidupnya. Bisa kita sebut juga dengan bi'atul hayahnya. Bahkan dalam beberapa kasus, pembaca biasanya telah brainwash, telah tercuci otaknya. Ya. Jadi sejak awal sudah terarahkan. Oleh karena itu, ketika seseorang yang terbrainwash ini membaca teks dengan sudut pandang yang sudah terbentuk sebelumnya, maka ia cenderung akan menginterpretasikan teks sesuai dengan apa yang ia yakini. Sebagai contoh, misal, ya, seseorang yang sudah memiliki pandangan negatif terhadap ritual tahlil, maka ketika dia membaca teks tahlil akan selalu mencari dalil yang mengharamkannya. Meskipun teks yang ia baca masih mengandung ambiguitas makna antara boleh dan tidak. Karena dia sudah terbrainwash, maka dia akan mencari legalitas mengatakan bahwa tahlil itu adalah sesuatu yang haram. Nah, sinergi antara pembaca dan teks ini sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Karena pembaca tanpa ada teks yang dibaca itu akan hanya berbicara seperti halnya omong kosong. Begitu juga teks ketika dibaca dengan tanpa adanya analisa, maka itu akan memiliki atau menghasilkan makna yang benar-benar keliru. Para jamaah virtual, selanjutnya adalah salah satu contoh orang yang telah terbrainwash atau tercuci otaknya, yaitu ketika dia membaca teks tentang misal marhabanan,
tentang ritual-ritual Nahdlatul Ulama, maka dia akan mengatakan bahwa itu adalah bid'ah karena sesuatu itu telah terkontaminasi dengan budaya. Nah, sekarang kita bagaimana? Kita akan melihat tokoh dengan paradigma berpikir yang sangat inklusif, yaitu adalah Gus Dur dan muridnya, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Kita mengetahui bagaimana Gus Dur dan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj ini menempatkan teks itu tidak hanya sebagai teks, melainkan mampu mengkontekstualisasikan teks itu dengan realita. Beliau membaca teks dengan pendekatan yang lebih dalam dan dinamis, tidak saklek, tidak statis. Ia tidak sekedar membaca teks secara literal, tetapi juga menyelami makna yang tersirat di baliknya. Ia juga melihat keterkaitan antara teks yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, dalam memahami harmonisasi budaya dan agama, Gus Dur dan Kiai Said tidak hanya menerimanya begitu saja, tetapi beliau mampu merekonstruksi ulang pemahamannya sesuai dengan konteks zamannya. Oleh karena itu, Gus Dur berhasil menggulirkan gagasan pribumisasi Islam dan Kiai Said mampu menggulirkan pemikiran besarnya, yaitu adalah Islam Nusantara. Sebuah gagasan yang telah berhasil mendialogkan dan mengharmonisasikan antara dua unsur yang sangat berbeda, dan Kiai Said bersama Gus Dur mampu menjadikan budaya sebagai infrastruktur agama. Jamaah virtual, dengan model pemahaman yang seperti ini, tidak heran jika paradigma berpikir Gus Dur dan paradigma berpikir Kiai Said Akil sangat moderat, fleksibel, dan relevan di setiap zamannya. Atau kita menyebutnya dengan salihun likulli zaman wa makan. Ia selalu berusaha untuk memahami teks agar sejalan dengan realitas, sehingga Islam dapat memberikan solusi bagi berbagai permasalahan sosial yang timbul. Oleh karena itu, mari beragama dengan santun dan berbudi luhur, jangan menjadi pribadi yang egois dan sempit dalam berpikir. Dunia tidak hanya berbicara tentang agama ansih, agama semata, tetapi juga tentang kemanusiaan dan keberagaman serta sebuah ketentraman. Oleh karena itu, mari kita buka mindset kita selebar-lebarnya, dan kita tidak hanya membaca teks, tidak hanya membaca fenomena sosial, tidak hanya membaca sebuah kegumunan, kekagetan dengan satu sudut pandang yang saklek, dengan satu sudut pandang yang statis, melainkan mari kita memandang itu semua dengan metode-metode analisa yang mampu membuat cara berpikir kita semakin terbuka, semakin bisa diterima oleh semuanya, dan semakin kita mampu memahami realitas sosial yang tentunya itu menjadi tantangan kita ke depannya. Sehingga kalau kita sudah mampu berpikir secara terbuka seperti itu, mampu memiliki paradigma berpikir seperti halnya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj dan Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid, maka kita akan menemukan agama yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena agama tidak egois dengan sendirinya, melainkan agama akan mengharmonisasikan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dengan nilai-nilai budaya. Dan itu yang menjadi landasan berpikir dari lahirnya pemikiran pribumisasi Islamnya Gus Dur dan Islam Nusantaranya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.